Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Bincang Santai tentang haji dan seluk-beluknya. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa karena saya membawa dua orang yang cukup istimewa dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Perkenalkan, ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Syekhul Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Vivi juga sehat ya? Alhamdulillah. Puasa lancar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sudah mendekati Lebaran, insya Allah makin lancar nih Pak. Amin. Amin. Narasumber kedua kita ada Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ada Bapak Agus Suheri. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah sampai hari ini enggak bolong. Enggak bolong ya? Ini panas banget loh Pak, Pasuruan ini Pak. Ya. Yakin enggak bolong ya Pak? Insya Allah enggak. Alhamdulillah. Asal kantongnya enggak bolong. Itu yang paling penting Pak. Kantong itu harus aman. Oke. Hari ini kita akan berbicara mengenai haji dan seluk-beluknya, nggih. Karena ini sangat banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Karena ini udah ditunggu-tunggu banget kedatangan musim haji ini. Mengingat pandemi kita libur 2 tahun, lalu tahun lalu kita hanya dapat kuota separuh dari Arab Saudi. Nah, apakah di tahun ini kuotanya juga cuma separuh atau bisa full yang dari Arab Saudinya? Mungkin Bapak Syekhul Hadi bisa menjawab. Oke. Terima kasih. Jadi terkait dengan kuota jamaah haji tahun ini 2023, alhamdulillah kalau kita lihat KMA 189 tahun 2023, kuota haji Indonesia ada 221.000 dan kemudian Jawa Timur mendapatkan kuota 35.152 yang terbagi dengan jamaah reguler, kemudian juga lansia, pembimbing KBHU dan juga PHD. Kalau untuk di Kabupaten Pasuruan sendiri Pak? Di Kabupaten Pasuruan kita sudah mendapatkan list ya yang berhak untuk berangkat di tahun ini, yaitu sejumlah 1.340 jamaah. Itu terdiri dari 1.215 porsi asli, kemudian 50 jemaah prioritas lansia dan 75 jamaah cadangan. Jadi totalnya 1.340. Jika ini semua melunasi, insya Allah 1.340 ini bisa berangkat semua untuk Kabupaten Pasuruan. Kalau semua ya. Kalau semua. Kalau semua. Berarti masih mungkin ada yang tidak melunasi ya Pak? Sangat mungkin karena sangat mungkin, ya? Manusiawi bahwa memang ada banyak kendala di masyarakat mungkin tentang biaya dan lain-lain, atau karena selama ini ada kabar-kabar tentang di media itu tentang biaya. Nah, kita tunggu saja pelunasannya nanti. Gitu nih. Lalu untuk petugas hajinya sendiri, itu ada berapa kuotanya yang dari Kabupaten Pasuruan? Kalau secara nasional kan ada 4.200 ya untuk petugas. Dan untuk Jawa Timur atau untuk Pasuruan lah, untuk Kabupaten Pasuruan petugasnya TPHI, TPIHI dan TKHK itu ada 16. Bisa bisa dijelaskan TPHI itu apa, TPK apa tadi Pak? Maaf. TPIHI nah, ya. Jadi untuk ketua kloter itu ada 3, kemudian pembimbing kloter, pembimbing ibadah kloter ada 3 dan tenaga kesehatan ada 10. Jadi 16. Kemudian ditambah dengan PHD yang masih dalam proses pengumuman, ada 5 yang sudah lulus seleksi, kemudian juga ada 2 dari pembimbing KBIHU. Jadi insya Allah untuk Kabupaten Pasuruan akan didampingi oleh petugas ya sejumlah 23 petugas dari Kabupaten Pasuruan. Iya betul. Untuk berapa kloter Kabupaten Pasuruan sendiri? Insya Allah 3 kloter kurang sedikit ya. 3 kloter nggih dari Kabupaten Pasuruan. Cukup. Jangan lupa beliau juga
Mohon nggih. doanya, mohon Pak saya juga doanya. petugas nggih nggih nggih, Insyaallah, Pak. mohon doanya. Insyaallah Nggih. nggih nggih. Ya. Siap. Lalu untuk pelunasannya itu sendiri, Pak. Itu dimulai sejak kapan? Besarannya berapa? Kok saya dengar-dengar besarannya cukup naik fantastis nih dibandingkan dengan tahun lalu. Apakah itu benar? Jadi sesuai dengan keputusan Dirjen PHU nomor 157 tahun 2023 secara nasional untuk Terus pelunasan ya, untuk pelunasan sudah bisa dilakukan mulai tanggal 11 April kemarin April nggih. sampai dengan tanggal 5 Mei. Jadi masih ada beberapa waktu di Bank BPS yang dulu pada mendaftar. Tentu jam kerja ya, jam 8 sampai jam 15. Ini tentu kita harapkan waktu yang terbatas ini bisa semuanya bisa melunasi sesuai dengan yang sudah kita sampaikan pengumuman. Siapa-siapa yang berhak melunasi melalui KUA kecamatan juga melalui KPIHU. Nah, seperti itu. Terkait dengan besaran biaya ya. Nggih. Besaran biaya sebenarnya ada kepres yang sudah kita terima nomor 7 tahun 2023 tentang BPIH dan nilai manfaat. Jadi untuk embarkasi di Surabaya ini biayanya 55.928.458 rupiah. Cukup tinggi ya, Pak ya. Mengingat tahun lalu sekitar 49 juta nih kalau nggak salah nih. Ya memang biaya ini kan didasarkan pada posisi letak. Tentu saja embarkasi di Aceh, caranya kan lebih dekat. Di sana kan Serambi Mekah, dekat dengan Mekah. Gitu nih Pak. Kalau Jawa Timur ya agak jauh juga. Itu kan ada lumayan kos perjalanan ke sana. Oh berarti harga Jawa Timur, misalnya jamaah ini berangkat dari Jawa Timur dan berangkat dari Aceh itu berbeda nih Pak? Berbeda. Oh, di samping gitu, juga jarak, juga tipologi pesawat yang digunakan. Nah, di Surabaya, di Aceh kena plotting pesawat jenis apa? Nah, kalau di wilayah Jawa ini kan pakai Saudian. Jadi kita kena plot pesawat jenis tertentu dan ini juga membutuhkan kos tersendiri. Hitung-hitungannya, nah nanti embarkasi. Oh gitu. Totalnya ya, sekian. Gitu. Makanya itu yang membuat nilainya disebut fantastis nih nggih Pak nggih. Jadi ada beberapa ya, faktor. insya Allah lah masyarakat Jawa Timur mampu, amin nggih. Jadi karena itu, jadi bukan karena serta-merta dinaikkan gitu aja. Kan dengar-dengar kan biaya di Arab itu banyak yang turun seperti biaya hotel atau apa gitu ya. Jadi ada faktor-faktor penentunya itu tadi nggih Pak nggih. Ya, memang biaya penerbangan ini 40% dari pembiayaan. Total pembiayaan. Oke, siap nih Pak. Lalu untuk syarat-syarat pelunasan itu sendiri, kita ke bank ini bawa apa gitu mungkin selain bawa uang ya Pak ya? Ya, itu syarat utamanya bawa. Iya. Harus bawa uang syarat utamanya. Lalu Ya, ada untuk jamaah untuk yang mau melunasi ini ada beberapa kategori sebetulnya. Jadi tidak semua jamaah itu harus bawa uang ke bank persepsi ya. Kategori pertama mereka yang sudah lunas tahun 2020 dan lunas tunda tahun 2022 ya, itu mereka hanya melakukan konfirmasi ke bank. Oh berarti yang lunas tapi belum berangkat atau tidak jadi berangkat saat ini kan itu nggih Pak? Tahun 2020 lalu itu kan masih sisa jamaah kita yang belum berangkat cukup banyak itu, sekitar hampir 500-an itu. Nah itu mereka sudah melunasi hari itu. Tiba-tiba karena keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan, maka mereka nggak berangkat. Nah sampai sekarang karena pada tahun 2022 yang sesungguhnya mereka ingin berangkat, di situ juga ada pemangkasan kuota sehingga mereka nggak berangkat juga kan. Nah itu mereka masih statusnya lunas. Nah untuk mereka itu tidak perlu menambah uang, tetapi cukup melakukan konfirmasi ke bank. Konfirmasi aja ya Pak Konfirmasi aja. Tanpa menambah uang sepeser pun. Ya insya Allah begitu. Nanti kan dilihat di virtual account-nya langsung dirubah menjadi harga sekarang, lunas tahun 2023. Jadi nanti bukti BPIH-nya harus dirubah menjadi lunas 2023. Oh, jadi dapat lembaran baru gitu nggih Pak? Iya, dengan besaran angka yang sekarang gitu ya. Sekarang. Nah, bagi mereka yang lunas tunda tetapi
menarik BP-nya saat itu. Ya, kasih Ya, akhirnya harus membayar selisihnya sekarang. Sesuai dengan misalnya 55 nih, waktu itu misalnya hanya 25. 25. Berarti Kurangi 25 ya. bayar 25-nya itu, Pak. 25 sudah terbayar. Nggih. Terus pelunasan katakan tahun 2020 37, tapi diambil saat itu. Iya. Maka dia sisa 25, maka selisih dengan sekarang itu yang harus dibayar. Berarti sama dengan pelunasan untuk pemberangkatan yang tahun 2023 ini, Pak nggih. Mereka yang berhak lunas sekarang gitu. nomor urutnya itu sama di sini. Itu kalau yang diambil pelunasannya waktu itu. Untuk pelunasan 2022 yang belum berangkat, yang waktu itu lansia ya Pak ya kalau nggak salah ya. Kan lansia itu gagal berangkat nih di tahun 2022. Oh iya. Usia 65 ke atas. Tahun 2022 itu memang ada pembatasan usia saat itu. Itu juga banyak yang melunasi. Tetapi pada saat itu keputusan Arab Saudi untuk tidak menerima jamaah yang usianya 65 ke atas, maka mereka yang usianya 65 dan mereka lunas itu nggak bisa berangkat. Nah baru sekarang itu mereka konfirmasi aja. Konfirmasi aja. Tapi hanya melakukan konfirmasi saja. Oh, tanpa pembayaran kekurangan yang ke 55 juta itu tadi. Ya, karena mereka tahu gitu, masih lunas, kecuali yang tidak kecuali yang diambil ya. Sama dengan yang kasus 2020 tadi berarti. Oh, yang diambil, gitu nih. Saat itu. Untuk yang kategori cadangan ini berbeda lagi. Kalau mereka nomor urut ini yang cadangan itu masuk sekitar 75 orang yang dicadangkan ini, maka mereka harus menyatakan surat bersedia menandatangani surat bermaterai tentang berangkat dan tidaknya, karena ini cadangan, bisa berangkat, bisa tidak, tergantung dari kuota Jawa Timur ini masih ada nggak yang tunda, lalu nomor itu akan naik. Nah ini yang diperebutkan oleh cadangan tadi. Nah untuk yang mau melunasi harus melakukan membuat pernyataan di Kemenak, lalu kita open blokir. Nomornya kita gitu buka ya? Lalu bisa dilunasi. Jadi nggak bisa serta-merta langsung ke bank. Oh, tidak bisa. Saya cadangan, saya mau melunasi gitu. Nah, untuk cadangan harus lapor ke Kemenak dulu. Oh, jadi pasti kan dikembalikan sama banknya ya? Pasti. Ke Kemenak lagi. Oh, seperti itu nih Pak. Apakah cadangan itu juga harus melunasi semuanya juga, atau bagaimana Pak? Untuk cadangan ini kan kita siap 75 orang. Itu rentang nomor Jawa Timur 1 sampai 3.000 cadangan yang disiapkan. Nah kita tidak tahu dari seluruh Jawa Timur nanti berapa persen yang melunasi. Nah itulah nanti nomor itu akan naik. Siapa tahu tahun ini melunasi semua karena menunggu lama ya. Akhirnya cadangan juga sedikit yang terpakai. Ya, gitu. Atau malah tidak terpakai sama sekali. Tetapi, ya Pak ya. Informasi yang kami terima, nomor cadangan urut Jawa Timur 1 sampai 1.000 didorong untuk melunasi karena berpeluang gitu ya. Tapi apakah boleh yang kira-kira nomornya jauh? Boleh saja, karena cadangan nanti kalau nggak berangkat tahun ini pasti berangkat tahun depan. Tahun depan. Berarti cadangan yang sudah melunasi tahun ini itu belum pasti bisa berangkat tahun ini juga ya Pak? Ya namanya cadangan. Oh iya juga ya. Namanya juga cadangan, berarti ya siap berangkat, siap tidak berangkat. Itu pernyataan yang ditandatangani seperti itu. Oh oke. Jadi nggak boleh ngersulo ya, kayak saya lo sudah bayar kok nggak berangkat gitu ya. Tiap tahun saya kira kita punya cadangan seperti itu, karena tiap tahun kita juga ada cadangan kan. Maka ada yang melunasi tetapi tidak berangkat. Nah itu tiap tahun, tapi nggak banyak. Berarti cadangan pun bisa melunasi juga nggih Pak nggih? Monggo dipersilakan. Dipersilakan ya. Kalau ragu-ragu ya langsung aja menyatakan tunda gitu ya. Lalu untuk yang lansia Bapak, nah ini pertanyaan cukup banyak ya saya lansia, terima ya? Untuk lansia ini kriteria lansia itu di usia berapa? Kalau ketentuan sesuai temanya tahun ini Pak ya. Tahun ini temanya ya, apa ya Pak ya? Tagline-nya adalah haji berkeadilan dan ramah lansia. Haji berkeadilan dan ramah lansia. Oke. Artinya karena secara nasional lansia ini banyak, hampir 30% ya, 30% dari kuota jamaah. Maka pemerintah berupaya untuk seluruh petugas dan juga mengambil kebijakan itu yang diarahkan untuk lansia. Kalau di kriterianya lansia yang diprioritaskan itu
dan mendapatkan porsi untuk bisa berangkat tahun Nggih, ini ya. nggih, Secara nasional kan 5% ya, 5% dari kuota ada 10.166 secara nasional, kemudian di Jawa Timur ada 1.700-an sekian, dan Kabupaten Pasuruan untuk lansia ada 50 jemaah. Ini yang kategorinya lansia yang prioritas ya, Nggih. yang usianya 85 hingga 100. 85 tahun, Pak. 100 di Kabupaten Pasuruan ada sekitar 50-an. 50 Insya Allah mudah-mudahan orang. sehat semua. Berarti petugasnya Iya. ini harus Ekstra, ekstra, betul. sangat semangat, sangat Insya Allah. semangat Pak, harus Iya. harus semangat dan sehat selalu. Amin, amin. Nggih. Karena lansia ini tidak mudah penanganannya. Ya. Kalau misalnya dilihat dari rentan usia 65 ke atas, tentu Kabupaten Pasuruan masih di angka 400-an yang usianya di atas 65 dari 1.340 tadi. Jadi berapa persen ya? Kalau Insya boleh Allah. tahu untuk sampai saat ini para lansia itu Pak Nggih, itu apakah ada yang sudah melunasi gitu Pak? Mungkin Pak Agus bisa menjawab. Ini hari keempat ya, kemarin kita coba mengecek yang prioritas lansia masih sekitar 4 orang. Masih sekitar 4 orang, karena memang ada lansia ini memang bukan hanya prioritas tapi usianya memang segitu. Di antara jamaah urut ada. Oh, Ya. jadi tanpa dijadikan prioritas lansia pun Mereka sudah yang lansia. urut porsi itu Iya, ada yang usianya sudah. melebihi prioritas lansia. Oh gitu nggak Pak Nggih? Itu kan prioritas ya. Nggih, Yang nomor nggih. urut kan ada itu yang benar-benar lansia sekali. Nggih, ya. nggih, nggih. Nah, untuk yang lansia ini kita sebenarnya sudah konfirmasi dengan Dinkes untuk penanganan di tingkat pemeliharaan kesehatannya. Iya, kemarin Pak. itu. Nah, sehingga terjaga kesehatan hingga sampai berangkat gitu gimana caranya. Karena kita juga diminta data untuk mereka yang lansia yang pakai alat bantu, Seperti kursi roda kursi gitu Pak roda dan Nggih. lain. Sampai hari ini kita memang ingin mendapatkan berita itu. Nggih, nggih. Nanti ada penanganan khusus dari kementerian dan lain-lain Kemudian itu. nggih. Lalu lansia. Kalau kita bicara lansia berarti kan tubuh ini udah lemah ya Pak ya. Itu apakah lansia ini apa namanya itu sendiri atau bisa ada pendampingan khusus lansia? Oke. Nah misalnya keluarganya ini punya nomor porsi tapi nggak ikut di tahun ini, itu apakah ada pendampingan lansia penggabungan nggih Pak istilahnya nggih? Nah apakah ada itu atau bagaimana? Oke, jadi begini, sesuai dengan tagline tadi kan haji berkeadilan dan juga ramah lansia. Strateginya adalah bahwa yang lansia ini harus ditata sejak dari tanah air, didampingi oleh yang sehat, dari jamaah yang sudah terdaftar itu sendiri. Oh Sudah bukan ya. dari keluarganya Jadi penggabungan saat ini gitu. ditata sedemikian rupa strateginya. Tentu ini butuh data dari KBHU juga dari kesehatan sehingga kita tata dari tanah air supaya pendampingan terhadap lansia ini sudah mulai dari tanah air. Jadi bahasa kita adalah bagaimana kita haji tahun ini kita mencoba untuk mabrur sebelum berhaji. Mabrur sebelum berhaji. Ya, Dengan artinya dengan cara ya kita peduli juga terhadap lansia sesama jamaah. Ya, yang lebih kita mulai dari kawal dari sini, dari tanah air hingga di Arab Saudi dan sampai dengan pulangnya supaya saling menjaga dan bisa sempurna pelaksanaannya juga sehat, harapan seperti itu. Tapi insya Allah petugas kita siap. Pasti siap, tuh. pasti siap. Karena juga mungkin dibentuk juga kloter gotong royong Pak ya. Iya betul. Jadi antara yang sehat dengan yang lansia ini diletakkan pada posisi yang berjajar gini, sehingga antar teman, antar kelompok saling membantu. Saling membantu. Gak saling menghindar tapi saling membantu. Kan? Jadi bukan satu kloter ini lansia aja, terus satu lagi yang sehat aja itu enggak, boten ya Pak kalau gitu nanti berantakan. Nah itu. itu. Jadi memang saling bantu. Nggih. Saya kira konsep ini sejak lama diterapkan di baik di bimbingan KBHU juga di Pasuruan ini saya kira Nggih, begitu. nggih. Cuman ya karena ini memang fenomena lansia memang luar biasa jumlahnya, Nggih. maka secara nasional dibahas seperti ini. Tapi insya Allah
keluarga-keluarga yang memiliki atau milik keluarga yang berangkat pada tahun ini jangan khawatir itu. Karena ini sangat terjamin khawatir. ya Pak nggih. Dari petugasnya, dari sama jamaah ini insya Allah akan saling membantu ya Pak nggih. Insya Allah begitu. Insya Allah. Nggih. Saya agak tergelitik masalah KBIHU. Nah tadi Bapak menyebutkan KBIHU. Nah itu apakah setiap jamaah haji itu wajib ikut di KBIHU atau bagaimana Pak? Mungkin Pak Agus bisa menjawab. Memang KBIHU ini sebuah kelompok bimbingan ibadah haji ya. Okay. Jadi ini mitra pemerintah dalam bimbingan jamaah haji ini sudah masuk undang-undang haji. Memang mereka bermitra dengan kita, Kementerian Agama dalam pembinaan haji. Para jamaah silahkan mengikuti kelompok bimbingan karena memang di kelompok bimbingan ini mereka diberi hak dan kewenangan untuk mengatur pembimbingan. Kalau di kementerian kita saat akan melaksanakan perjalanan ibadah haji kita ada memang kegiatan itu 6 kali ditambah 2 kali di tingkat kabupaten. Tetapi di KBIHU dia diberi banyak waktu karena dalam 1 tahun targetnya kalau bisa di KBIHU itu ada 18 kali pertemuan. Oh berarti setiap bulan. Enak ya Pak ya, maksudnya lebih mengerti, maksudnya ada gambaran tentang Arab Saudi, ibadah di sana harus ngapain aja itu harusnya lebih paham kalau ya diharapkan seperti itu. Diharapkan seperti karena itu. Memang ibarat makanan pokok gitu ya. Ya kita menyediakan makanan pokoknya. Kalau vitaminnya nanti ditambahi di KBIHU jadi semakin mantap gitu. Benar. Tapi tentu saja ada untuk pelaksanaan itu kan ada administratifnya. Silakan para keluarga yang mau berhaji tahun ini boleh-boleh saja. Sekarang mulai bergabung dengan KBIHU boleh-boleh saja. Monggo. Bagi yang tidak bergabung ya monggo-monggo saja nggak apa-apa. Karena kita melihatnya jamaah ya di kementerian ada petugas nanti yang akan membimbing mereka. Jadi itu tidak wajib ya Pak ya KBIHU? Itu tergantung dari jamaahnya para jamaah itu sendiri menginginkan seperti apa gitu aja. Kalau misalnya tidak tergabung di KBIHU, ada kekhawatiran biasanya dari para jamaah. Nah, nanti di sana itu bagaimana? Yang membimbing siapa gitu? Kan kalau di KBIH kan ada pembimbing dari KBIH-nya sendiri gitu Pak. Ya memang ada sih rumor atau yang sengaja dihembus-hembuskan ya itu biasalah marketing ya. Tapi sesungguhnya kita berharap sebagai kementerian yang tentang leading sektor pembimbingan ini maka kita berharap ketika kita berada di tanah suci kita tidak melihat lagi itu KBIHU dan non KBIHU. Karena di sana hanya ada kelompok terbang, kloter jamaah, kemudian rombongan melebur dan regu. Melebur. Kita leburkan mereka. Harusnya lebur jadi satu Pak ya. Mau itu ikut KBIHU atau itu ikut bimbingan hajinya Kemenak. Sama saja. Jadi monggo ini silakan para petugas di sana memanage sehingga mereka sama-sama mendapatkan layanan yang sama. Bagi kalangan KBIHU yang kemudian bertugas di sana, kami juga memohon berharap mereka yang masuk dikelompokkan ke kelompok rombongan beliau dan lain-lain, anggap saja dia rombongannya, seharusnya begitu. Dan yang diikutkan di non KBIHU ke KBIHU ya sama, mereka juga harus mengikuti kegiatan, tata aturan di rombongan itu. Jangan malah memisahkan diri, malah rugi sendiri. Ikuti semua program di sana, saya kira tidak ada bedanya kan? Iya harusnya. Insya Allah semuanya kegiatan-kegiatan tercapai. Tercapai, ya betul Bapak. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Lalu untuk manasiknya itu, jadi kan Bapak bilang ada kalau di KBIHU manasiknya itu ada 18 kali dalam 1 tahun. Itu yang dilaksanakan oleh KBIHU. Minimal ya? Atau standar itu. Standarnya. Mau silakan lebih banyak dari itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sendiri. Nah, untuk manasiknya itu ada berapa kali mungkin? Dan waktunya juga mengingat ini sudah mendekati musim haji ya Pak ini. Puasa sudah mulai akan habis, sudah menjelang Lebaran. Setelah ini juga Idul Adha. Mungkin bisa dijawab. Setelah pelunasan, kemudian persiapan manasik haji. Nanti setelah Lebaran sudah bisa dimulai manasik haji itu. Untuk tingkat kabupaten dilaksanakan 2 kali, jadi di suatu massal untuk seluruh jamaah kabupaten. Kemudian juga diperdalam di kawah kecamatan ada 6 kali
Ya. di kecamatan 6 kali masing-masing. Oh, berarti jamaah per kecamatan gitu Pak nggih. Ya. Nggih. Difasilitasi oleh anggaran biaya dari negara untuk dilakukan manasik haji tingkat kecamatan ada 6 kali, kemudian yang massal tingkat kabupaten 2 kali. Insya Allah sambil menunggu waktu kita nanti berangkat mudah-mudahan tercapai ya. Ya. Perlu diketahui juga bahwa mereka yang mengikuti bimbingan manasik, mereka yang dinyatakan lunas. Oh, harus lunas dulu. Iya, harus melunasi dulu dan itu dinyatakan lunas baru mereka mendapatkan bimbingan. Karena nanti itu setelah bimbingan ini sudah kita menata pramanifest ya sambil jalan itu. Pramanifest itu apa Pak kalau boleh tahu? Namanya juga kita pergi ke Tanah Suci ada kelompok terbang kan. Nah, ini sudah dikelompok-kelompokkan 450. Nah, ini kan harus diisi mereka-mereka yang sudah melunasi. Dan tentunya bukan hanya melunasi saja, dokumennya juga lengkap. Nah, bicara soal dokumen. Nah, dokumen lengkap ini apa Pak? Nah, ini yang kita sambil jalan. Ya, kita harapkan juga sambil melunasi ini para jamaah juga mempersiapkan dokumennya. Apa saja? Karena kalau sudah lunas, kemudian dokumennya sampai hari H telat, maka visanya nggak keluar itu juga jadi masalah itu. Iya. Apa saja Pak yang perlu disiapkan? Mungkin paspor ya pasti ya. Iya. Karena bepergian ke luar negeri harus paspor. Dari paspor ini saja banyak problem-problem di sana ya, seperti nama yang tidak sama, kemudian antara bipihnya yang tertulis di BP sama yang tertulis di paspor beda. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Ya kita lihat juga perbedaan. Kalau di bawah 2 huruf perbedaannya saya kira tidak ada masalah pelafalannya. Tapi tanpa kalau sudah, harus ada menyertakan apa mungkin surat keterangan perbedaan nama atau ya, bagaimana? kalau memang kita dirasa di situ ada perbedaan pelafalan yang agak keras dia lebih dari 2 huruf, maka kita siapkan keterangan semacam ralat atau keterangan dari desa gitu. Bahkan ada yang fatal hingga sampai harus putusan pengadilan karena apa kata negara tentang perbedaan nama ini gitu. Misalnya perbedaan nama seperti ngapunten nama jenengan Agus Suheri menggunakan Y, sedangkan di bipihnya itu menggunakan I, di paspornya menggunakan Y. Nah, itu menggunakan surat keterangan dari siapa Pak? Kalau berbunyi vokalnya sama, saya kira tidak perlu. Oh, tidak perlu surat keterangan. Tapi kalau misalnya Agus menjadi Alus, nah ini perlu keterangan, itu sudah berbeda kan? Dari desa. Ya, sudah dari cukup desa. Pak dari desa. Kalau 1 huruf itu cukup. Cukup nggih. Dari Alus sama Agus itu orang yang sama. Kalau misalnya di BPIH itu Mutmainah, di paspornya itu Saidah. Nah, itu bagaimana Pak? Tapi itu satu orang yang sama. Biasanya kan ada nih. Karena dia sakit-sakitan namanya diganti. Nah, jadi paspornya udah pakai nama pengganti Saidah ini tadi. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Kalau seperti itu memang tergolong fatal, maka harus ada putusan pengadilan. Kecuali ini misalnya ada kasus dia pernah mengurus paspor dengan nama yang lain, sekarang nama yang lain. Nah, ini yang berat. Ini aturan imigrasinya harus keputusan imigrasi tingkat pusat. Dan itu harus ada semacam dimintai keterangan kenapa namanya berbeda, paspornya hari ini kok berbeda. Nah, kemudian diproses, masih menunggu 14 hari jadinya dan agak lama. Tapi insya Allah semuanya akan diproses menurut SOP-nya. Nah, asal melewati tahapan-tahapan itu. Ya, karena saya pernah dengar cerita ya dari teman saya itu ada yang seorang TKI, jadi di sana itu menggunakan nama seperti tadi misalnya Mutmainah, sedangkan nama aslinya itu Saidah kayak gitu. Nah, waktu dia pergi itu jadinya Mutmainah itu gimana Pak? Sedangkan di BPIH-nya Saidah gitu misalnya. Kalau putusan pengadilan menyatakan diterima, tidak ditolak, maka selesai. Jadi tergantung putusan pengadilannya Pak Nggih. Kalau namanya terlalu signifikan sekali bedanya. Ya, karena memang kan itu tidak mungkin ya, tidak ada urusan yang tidak beres. Iya. Insya Allah kalau semuanya tahapan dipenuhi, insya Allah beres. Masa gara-gara itu nggak bisa naik haji? Iya benar Pak, benar Pak. Iya. Lalu saya ingin bertanya lagi, ini ada pertanyaan titipan ya. Untuk ini teman saya mau berangkat haji ini Pak. Nah, dia menanyakan tentang biovisa. Biovisa itu apa sih Pak? Apakah itu syarat wajib untuk berangkat haji tahun ini
atau bagaimana? Teman saya nanya banget, ini gimana nih cara biovisa? Saya juga nggak tahu, secara saya juga orang awam ya Pak ya. Gitu. Mumpung di sini saya tanyakan, ada pakarnya. Iya, ini sebenarnya biovisa ini sejak tahun 22 kemarin mau diterapkan ya. Ketika pesawat kita sudah terbang dari embarkasi itu di tengah-tengah, Arab Saudi meminta untuk yang sisa-sisa itu mau dibiovisa ya. Itu tidak mungkin bagi panitia penyelenggara haji ini melaksanakan itu. Akhirnya nego-nego bisa ditunda pada tahun depan. Nah, ini tahunnya sudah datang ini. Apa bentuknya biovisa ini Pak? Jadi Arab Saudi pada tahun ini menerapkan penindai wajah dan sidik jari jamaah lewat aplikasi. Oh. Sebenarnya ini bisa dilakukan secara mandiri. Oh gitu ya Pak ya. Bisa dilakukan mandiri dengan aplikasi yang sudah saya bisa di-download di Play Store itu. Tetapi kementerian menilai bahwa ini jauh lebih baik jika kita kontrol. Maka kita menggunakan akun khusus yang dibuat kementerian, unlimited itu untuk merekam semua di sidik jari. Kebetulan memang tahun ini proses biovisa ini dilaksanakan di daerah. Kalau di Pasuruan, di Kemenak. Oh, berarti diserahkan ke tiap kabupaten kota itu sendiri. Ya, gitu. Berarti harus bergerilya gitu Pak. Ya, agar cepat kita harus gerilya karena memang jemput bola kita ya? Jemput bola gitu Pak ya. Jemput bola. Karena kalau nggak gitu kayaknya waktunya juga Ya, kejar-kejaran dengan waktu gitu Pak. koordinasi dengan imigrasi yang pertama tentang paspor ya. Barangkali ada yang belum dan lain-lain. Kemudian ke KUA. Ngapunten, saya potong sebentar. Berarti syarat biovisa ini harus sudah punya paspor. Ya, itu. Ada masa berlaku nggak Pak paspornya ini? Paspor yang untuk tahun ini harus tidak boleh kurang dari 20 Desember 2023 masa berlakunya. Kalau di bawah itu 20 ke bawah itu harus diperpanjang. Karena selisihnya harus 6 bulan dari masa operasional selesai. Berarti syarat biovisa yang utama adalah sudah memiliki paspor dan paspornya harus valid sampai sebelum sesudah ya Pak ya, karena sesudah 20 Desember tahun 2023. Ya, harus ke atas. Oh, ya. gitu nggih. Oke. Ya. Selanjutnya Pak. Ya. Tentang biovisa ini sendiri. Nah, biovisa ini untuk agar kita cepat, maka kita mohon kepada para jamaah yang belum punya paspor ya, untuk segera mengurus paspor sambil menunggu pelunasan. Nggak apa-apa, ngurus paspor dulu sambil melunasi juga nggak apa-apa. Nggak harus melunasi dulu baru ngurus paspor. Nanti karena ini sudah kurang berapa hari ya, kita kena target seharusnya akhir April ini kita sudah 90% atau 100%. Berarti biovisa ini proses pemvisaan gitu Pak nggih? Biovisa ini satu dari 10 komponen untuk mendapatkan visa. Bayangkan ada masih 9 kegiatan lagi. Iya. Nah, kalau yang satu biovisa yang di daerah ini kita terlambat, maka kemungkinan visanya keluar juga akan terlambat. Apa saja Pak yang dilakukan saat biovisa ini? Mungkin bisa gambarannya, mungkin ada para pemirsa di sini yang akan pergi haji sudah melunasi cuman belum biovisa sampai sekarang. Nah, ya, ini monggo silakan bagi yang punya paspor, silakan datang ke Kemenak. Kalau mereka anggota KPHU, silakan biasanya KPHU mengkoordinir gitu ya. Kalau yang non KPHU monggo lapor ke KUA, nanti kita akan lihat datanya. Kalau memang jumlahnya lebih dari 10 orang, kita bisa samperin ke sana ya. Pak, tapi kalau 1-2 silakan kita tunggu di jam kantor, nggak apa-apa. Langsung datang ke kantor Kementerian Agama. Iya. Nggak lama kok. Penindaian wajah dan jari ini hanya 3 menit. Oh, kalau wajahnya normal loh ya. Ada yang nggak normal ya Pak ya? Nggak tahu ya. Kadang kita foto berkali-kali itu nggak kena. Kenapa gitu ya? Iya, itu ada apa? Faktor penentunya apa Pak? Banyak. Karena memang proses ini dipengaruhi oleh peralatan ya, peralatan dan situasi. Kurang pencahayaan juga. Peralatan bisa. Untuk merekam ini tadi. Iya, berarti ini apa? Menggunakan apa berarti ada Pak? Spesifikasi ini kan pakai teknologi HP ya. Oh, jadi pakai handphone. Iya, handphone. Oh, gitu ya Pak. Handphone. Berarti sebenarnya mandiri bisa Pak nggih? Mandiri bisa, tetapi ada dilakukan silakan, tetapi setelah melakukannya dan berhasil melapor kepada kita dengan membuat surat pernyataan bahwa saya telah melakukan perekaman biovisa. Kemudian pernyataan diberikan kepada kita, kemudian men-screenshot hasil. Apa hasilnya ini berupa apa Pak?
berupa ID anunya itu apa hasil perekaman itu nanti ada muncul di situ. Itu dapatnya dari aplikasi itu muncul di sana. Gitu Pak. Tapi yang kalau nanti terjadi sesuatu misalnya hilang atau tidak berhasil, nah maka kita tidak bertanggung jawab. Maka dari itu pernyataan ini menjamin kepada kita bahwa mereka telah melakukan dengan benar gitu ya. Oke. Daripada kita menerangkan satu persatu tiap jamaah gimana Pak caranya Pak? Gimana Pak caranya Pak? Ya kita habis untuk menjawab pertanyaan. Kita datang saja ke kami beres gitu. Betul. Apakah ada spek khusus Pak? Misalnya ingin melakukan biovisa itu sendiri. Ini kan masih hangat banget ya biovisa ini, banyak yang masih penasaran. Ya memang harus memiliki device ya Pak ya, handphone. Spek tertentu. Oh memang harus spek tertentu. Ya, HP saya ini merek apa ya? Ini nggak mampu. Harus yang ada gambar apa itu ya? Ada apel kecakot itu. Apel kecakot itu Pak ya? Ya itu yang. Iya. Oh berarti biovisa itu adalah satu dari 9 proses pemvisaan. Maka dari itu kalau ini cepat maka 9 komponen nanti akan juga cepat gitu. Cepat dilakukan juga. Ini kalau kelompok terbangnya berangkat tanggal 24 Mei, betapa sangat singkat waktunya. Iya. Nah, gitu. Ada satu lagi pertanyaan yang agak mengganggu juga, masalah penggabungan. Tadi kan kalau penggabungan lansia nggak ada. Kalau penggabungan suami istri, anak orang tua nggak ada juga, atau ada? Atau bagaimana? Mungkin Pak saya bisa membantu saya mencerahkan. Untuk tahun ini kebijakan itu kita masih belum ada dan kita masih menunggu. Yang jelas kita proses sesuai yang sudah ditetapkan kebijakannya, termasuk rangkaian dari tahapan-tahapan ini. Memang salah satu keputusan pemerintah dengan DPR juga disampaikan bahwa salah satu tagline haji berkeadilan itu salah satunya adalah berdampak pada penggabungan ini, karena antrinya lansia sekian banyak dan jika ada penggabungan maka akan mengganggu porsi yang sudah urut itu tadi Pak. Porsi urutnya tetapi kita melaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah disampaikan kepada kita melalui aturan-aturan itu, dan saat ini untuk kebijakan itu belum ada secara pasti ya. Secara pasti nih Pak. Jadi tentu pemerintah akan berpikir terus yang terbaik seperti apa. Siap. Jadi masih mungkin ada peluang itu. Belum tahu. Seperti kita kan dari awal pernah melihat di pamflet-pamflet awal untuk yang lunas tahun 2022 itu membayar 9,4 juta per dengar itu kan ya? Iya Pak. Tapi ketika pertijan itu turun itu tidak ada. Tidak ada. Hanya sesuatu bisa terjadi. Berarti masih mungkin. Tapi sampai saat ini aturan penggabungan tidak ada dan tidak pernah dibahas lagi. Kalau sampai lunasin selesai sampai berangkat nggak dibahas berarti nggak ada. Berarti tidak ada. Iya. Berarti kita asumsikan aja tidak ada dulu ya Pak ya. Jadi kita siap mental aja. Siap mental aja. Ya. Jadi yang urut porsi itu yang insya Allah pasti berangkat. Gini. Sepertinya list pertanyaan saya sudah selesai. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bincang-bincang santai lagi ya Pak ya. Tadi ada yang bertanya kepada saya. Gitu. Belum saya jawab tadi di luar. Kalau ada prioritas lansia yang kebetulan tahun ini berangkat, kemudian tidak bisa berangkat, apakah bisa diwakili? Pak, itu gimana Pak? Nah, untuk yang mereka kategori prioritas lansia itu sesungguhnya dia kan berangkat tahun ini gara-gara prioritas. Karena diprioritaskan oleh negara nggih Pak. Ini tidak berlaku. Tapi kalau di misalnya Nun Sewu, kalau yang lansia ini sakit permanen ya, atau bahkan meninggal, boleh nggak dilimpahkan? Kalau pelimpahannya boleh. Berangkatnya tunggu urutan beliau. Gitu ya. Tidak harus berangkat tahun ini. Memang ini prioritas untuk lansia, tidak untuk pelimpahnya atau penggantinya. Gitu. Misalnya Nun Sewu, misalnya nggak ada umurnya meninggal, misalnya di saat ini, berarti tidak bisa
digantikan juga ya Pak ya si prioritas lansia itu tadi? Tidak bisa digantikan untuk berangkat tahun ini. Untuk berangkat, tapi untuk porsinya bisa. Ya, misalnya beliau sesungguhnya terplot di tahun 2017, memang ada lansia, prioritas lansia kita itu tahun 17 sudah ternyiduk di tahun ini ya. Maka misalnya sakit permanen dilimpahkan kepada ahli waris, maka ahli warisnya nggak bisa berangkat tahun ini, tetapi berangkat tahun sesuai tahun 2017 itu berapa urutannya? Porsi tetap dipegang, ya, tapi berangkatnya nanti sesuai dengan urutannya itu tadi. Kecuali kalau beliau lansia ini porsi asli atau urut, nah itu sesuai dengan urutannya. Urut yang 2023 ini berarti Pak itu bisa langsung dilimpahkan. Tidak ada masalah itu. Ada masalah. Berarti begitu perbedaannya. Ya. Saya rasa cukup bincang-bincang kita kali ini. Ya, jadi terakhir mungkin Pak mungkin saya pesan-pesan kepada jamaah. Yang jelas ini adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji ini. Saya berharap jamaah kita, utamanya Kabupaten Pasuruan, kita terus berikhtiar, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir tentu kita berusaha sehat, kemudian ikhtiar batin juga berdoa dan senanglah, artinya jangan susah, jangan susah, karena susah itu menyebabkan sakit. Jadi artinya udahlah, pokoknya kita namanya kita ini dipanggil oleh Allah sebagai tamunya kan, berarti ya kita bersyukur dan senang katanya, senang, makanya senangkan hati kita. Insya Allah semua terkait dengan manasik, terkait dengan administrasi, insya Allah semuanya akan dipermudah semua. Insya Allah, amin. Jangan berpikir yang berat, tetapi senang, jangan dibuat sulit. Manasik kok kayaknya sulit, enggak, pokoknya senang, hati senang, dan kita ngikuti semampu diikuti kita. Aja gitu Pak diikuti. Jadi, dengan senang. Seperti apapun kita penuhi panggilan Allah dengan penuh rasa syukur dan juga senang. Betul. Mudah-mudahan semuanya mabrur. Amin. Semua jadi haji yang mabrur. Amin. Untuk Kabupaten Pasuruan dan Indonesia. Selamat menunaikan ibadahnya juga sempurna dan pulang juga dalam keadaan selamat. Amin. Kalau gitu sekian bincang-bincang kita kali ini. Kita jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agus, Bapak Syekh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan bisa sering podcast ini ya. Amin. Masyarakat bisa tercerahkan.